并非是楚国的遗。Halo kawan-kawanku penonton film Adrenalin, apa kabar untuk kalian semua? Semoga selalu diberi kesehatan Yowan, amin. Oke, kali ini adiknya Maman akan lanjut mengisahkan sebuah film beradrenalin dengan judul The Warrior from Sky tahun 2021. Oke, biar gak penasaran dengan bagaimana ceritanya, langsung saja miringkan HP kamu, lemparkan kenangan bersama mantan, karena film Adrenalin dimulai. Cerita dimulai pada 10.000 tahun yang lalu, di mana para dewa dan iblis melakukan perang surgawi. Pada perang yang besar dan sangat hebat itu, kedua belah pihak sama-sama kehilangan banyak korban, serta jatuh dari langit. Tetua Tao dari 6 alam lalu mengumpulkan jasad para korban dan membuat sebuah makam. Tetua Tao ini juga bertugas untuk menjaga sosok dewa perang guna melawan para iblis di masa yang akan datang. Beberapa dekade kemudian, tepatnya di sebuah makam kuno, terlihat seorang kakek-kakek yang bernama Tao tiba-tiba melihat sebuah fenomena alam. Diduga fenomena itu merupakan pertanda akan kebangkitan sang dewa perang dari dalam makam kuno. Tak lama setelah itu, Tao melihat seorang pria misterius yang baru saja bangkit dari dalam makam. Tao lalu bertanya kepada pria yang bernama Chen Nan itu tentang identitasnya yang asli. Namun, Chen juga tidak mengetahui siapa dan dari mana dia berasal. Mendengar jawaban itu, Tao pun mulai menyerang Chen untuk melihat seberapa hebat kekuatannya. Dengan kekuatan Tao, dia pun mengetahui bahwa Chen memiliki 3 jiwa di dalam tubuhnya. Setelah mengetahui siapa Chen ini sebenarnya, Tao pun mengeluarkannya dari makam agar Chen ini bisa menemukan identitasnya sendiri. Chen lalu terjatuh di sebuah danau, di mana saat itu juga seorang putri dari suatu kerajaan yang bernama Yuer, atau biar lebih akrab kita panggil saja Yuyun, sedang mandi besar. Setelah kejadian itu, Chen pun ditangkap oleh para pengawal Yuyun. Namun, dia tetap berusaha menjelaskan bahwa kejadian barusan murni tidak ada unsur kesengajaan. Tetapi, Yuyun yang terlanjur jengkel langsung membawa Chen menuju ke istana. Sementara itu, di sebuah penjara bawah tanah, seorang wanita dari apotik kerajaan yang bernama Nalan sedang mengobati salah satu narapidana yang bernama Udin. Udin mengaku bahwa dirinya adalah keturunan klan naga. Namun, melihat tingkahnya yang seperti anak-anak, tentu Nalan tidak percaya. Di waktu yang sama, beberapa narapidana yang ada di dalam sel sudah menyiapkan senjata untuk melawan para penjaga dan kabur dari penjara. Setelah melakukan sedikit pemanasan, mereka pun langsung memulai aksi pemberontakan.
Nalan yang melihat pertarungan itu lalu mengajak bestinya untuk kabur melalui jalan rahasia. Udin yang masih ingin hidup lalu segera mengikuti kedua cewek tersebut. Dalam perjalanan, Nalan mengatakan bahwa jalan tersebut merupakan akses bagi para narapidana yang mempunyai kekuatan spiritual untuk dipindahkan ke suatu tempat. Namun, Nalan sendiri juga tidak tahu kemana narapidana itu dipindahkan. Pada saat itu, Udin yang mengikuti Nalan tiba-tiba merasakan kekuatan spiritual yang hebat mengalir di dalam tubuhnya. Tak lama, Udin juga melihat sebuah cahaya yang berada tak jauh di depan mereka. Udin sontak mengira bahwa cahaya itu adalah jalan keluar. Namun, setibanya di sana, dia malah langsung tersedot oleh kekuatan orang misterius. Melihat hal itu, Nalan dan bestinya pun berusaha untuk menyelamatkan si Udin. Mereka bertiga kemudian memutuskan untuk kembali ke penjara bawah tanah. Namun di tengah jalan, salah satu narapidana yang kabur mengenali Nalan, yang merupakan anak angkat Jenderal Sima. Oleh karena itu, para narapidana pun segera mengejar Nalan dan berhasil mengepungnya. Di tengah-tengah pertarungan itu, saat para narapidana akan menghabisi Nalan, tiba-tiba saja seorang jenderal dengan kekuatan spiritual yang sangat hebat datang untuk menyelamatkan Nalan. Jenderal itu diketahui bernama Jenderal Sima. Di tempat lain, Yuyun yang membawa Chen menuju ke istana tiba-tiba dihadang oleh sekelompok asasin. Chen yang melihat hal itu pun sontak berusaha untuk menyelamatkan Yuyun. Di tengah pertarungan, salah satu pengawal tak sengaja menjatuhkan sebuah kotak. Dari dalam kotak itu, muncullah aura spiritual yang membuat Chen mendapatkan kembali sedikit kekuatannya. Tak lama kemudian, kotak tersebut pun terbuka, dan terlihatlah sebuah busur panah surgawi yang langsung mengarah ke Chen. Dan dengan busur panah tersebut, Chen pun akhirnya bisa memukul mundur para asasin. Setelah beberapa waktu, Yuyun dan pasukannya pun tiba di istana dengan membawa Chen yang pingsan karena kelelahan menggunakan busur panah surgawi. Di dalam istana, Yuyun pun disambut dengan hangat oleh Nalan. Yuyun juga mengenalkan Chen yang sedang pingsan kepada Nalan. Saat Chen tersadar, dia melihat Nalan sangat mirip dengan seseorang yang ada di ingatannya, yaitu Yu Xin. Tak lama kemudian, seorang pelayan mengabarkan kalau ayah Yuyun telah sadar setelah sekian lama koma. Namun, saat Yuyun ingin membawa Chen, ternyata Chen sudah menghilang. Chen yang berhasil melarikan diri lalu menuju ke aula istana. Di sana, Chen melihat busur panah surgawi yang seperti mempunyai kecocokan dengan kekuatan spiritualnya. Tak lama setelah itu, datanglah seorang raja yang ditemani Yuyun dan Nalan ke tempat tersebut. Chen pun segera bersembunyi di balik singgasana. Sang raja yang saat itu sedang demam karena kekurangan kekuatan spiritual harus meminum obat untuk memulihkan kondisi tubuhnya. Sementara itu, Chen yang sedang bersembunyi kembali ditarik busur panah surgawi yang membuat tangannya menyentuh singgasana. Dan sang raja yang duduk di singgasana itu tiba-tiba langsung pulih dan sehat seketika.
karena kekuatan Chen ternyata menyalur di singgasana tersebut. Saat Chen menarik tangannya, sang raja pun demam kembali. Yuyun yang melihat busur panah surgawi itu menyala, sontak mengira bahwa senjata itulah obat yang bisa menyembuhkan sang ayah. Yuyun lalu memberikan busur itu kepada sang ayah. Namun, busur tersebut langsung terbang ke arah Chen, dan pada akhirnya Chen yang bersembunyi pun berhasil ditemukan. Nalan yang melihat kejadian ini menyadari bahwa Chen mempunyai kekuatan spiritual yang sangat besar, sehingga kekuatan Chen mampu menolong sang raja yang sedang kekurangan energi spiritual. Setelah mendengar penjelasan dari Nalan, sang raja pun memutuskan untuk membawa Chen dan merawatnya di apotik kerajaan. Di tempat lain, anak dari Jenderal Sima yang bernama Lingkong, atau kita panggil saja sebagai Bambang, melapor jika dia telah gagal merebut busur panah surgawi. Namun, Bambang juga memberikan sebuah informasi penting bahwa dia melihat seorang pria yang bisa menarik busur panah surgawi tersebut. Mengingat busur panah itu merupakan benda pusaka peninggalan perang surgawi, dan hanya orang yang ada di zaman perang surgawi itulah yang mampu menarik busur panah tersebut. Di tempat lain, Chen yang sedang tidur tiba-tiba mendapatkan sedikit ingatannya di masa lalu, di mana dia sedang bersama Yuxin atau orang yang sangat mirip dengan Nalan ini. Chen juga teringat kenangan di mana dia ikut berpartisipasi dalam pertempuran surgawi. Setelah Chen terbangun, dia pun menemui Nalan dan mencoba menanyakan apakah benar dia bukan Yuxin. Setelah meyakinkan Chen bahwa Nalan bukan Yuxin, Chen pun menceritakan sedikit ingatannya saat ikut perang surgawi. Nalan yang mendengar hal itu kemudian menjelaskan bahwa perang surgawi terjadi 10.000 tahun yang lalu. Dan menurut catatan, setiap 10.000 tahun sekali akan ada makhluk dari 3 alam yang mencoba menerobos ke langit untuk menjadi dewa. Setelah mendengar penjelasan itu, Chen pun menyadari bahwa dirinya adalah bagian dari pasukan surgawi. Namun, Chen heran mengapa hanya dirinya yang dibangkitkan. Tak lama kemudian, terdengarlah suara Bambang yang sedang mencari-cari Nalan. Mengetahui hal itu, Nalan pun segera menyuruh Chen untuk bersembunyi, karena Bambang ini orangnya agak emosian. Setelah itu, Nalan pun menemui Bambang. Bambang lalu bilang jika dia sedang mencari seseorang yang mampu menarik busur panah surgawi. Karena Bambang ini menganggap bahwa orang tersebut pasti mempunyai kekuatan spiritual yang sangat besar, sehingga orang itu bisa membahayakan sang raja. Sedangkan saat itu, Nalan yang mencoba melindungi Chen mengatakan bahwa dia tidak bisa membantu mencari orang tersebut, karena dia sedang sibuk meracik obat untuk kesembuhan sang raja. Namun, semua itu ternyata hanya akal-akalan si Bambang. Dia menemui Nalan karena dia ingin menjadikannya istri. Lalu, saat Bambang mencoba mendekati Nalan, Chen yang berada di luar jendela melihat gelang emas di kaki Bambang. Hal itu membuat Chen menyadari bahwa assassin yang menyerangnya dan Yuyun saat menuju ke istana ternyata adalah si Bambang. Setelah Bambang pergi, Chen menjelaskan bahwa dia melihat gelang emas yang digunakan oleh Bambang, sama halnya dengan yang digunakan oleh assassin yang menyerangnya dan Yuyun. Chen juga menyadari bahwa Bambang bukan mengincar Yuyun, melainkan busur surgawi yang dibawanya. Sementara itu, sang raja mulai khawatir setelah mendengar bahwa Jenderal Sima sedang mengincar busur panah surgawi. Saat sedang asyik mengobrol, tiba-tiba sekelompok assassin datang dan menyerang di dalam istana. Tak lama, muncullah Jenderal Sima yang langsung mengalahkan para assassin tersebut. Setelah menghabisi para assassin itu, Jenderal Sima meminta izin kepada sang raja untuk bertemu dengan pria yang bisa menarik busur panah surgawi. Namun, sang raja yang sudah mengetahui tipu muslihat Jenderal Sima berpura-pura meriang untuk melindungi Chen.
Hingga akhirnya Jenderal Sima pun pergi meninggalkan istana tanpa mendapat informasi apapun mengenai Chen. Sementara itu, di tempat yang lain, Nalan sedang meracik obat yang bisa digunakan untuk menekan kekuatan spiritual milik Chen, agar Jenderal Sima tidak menyadari bahwa Chen adalah orang yang dia cari. Tak lama kemudian, salah satu pelayan memberi pesan bahwa Nalan dipanggil untuk menghadap Jenderal Sima. Sesaat setelah Nalan pergi, Chen yang sudah mengonsumsi obat buatan Nalan dipukul dari belakang oleh Yuyun dan langsung dibawa ke penjara bawah tanah. Sementara itu, setelah Nalan menghadap Jenderal Sima, ayah angkat Nalan itu menanyakan keberadaan pria yang bisa menarik busur panah surgawi kepada Nalan. Karena menurut informasi yang telah dia dapatkan, Nalan merawat pria itu setelah raja memerintahkannya. Namun, Nalan langsung membantah dengan mengatakan bahwa pria itu tiba-tiba menghilang. Kemudian, Jenderal Sima menjelaskan rencananya untuk merebut kekuasaan sang raja. Dan dengan menangkap pria yang dia cari, Jenderal Sima bisa dengan mudah melancarkan serangan ke istana. Jenderal Sima juga sudah menganggap Nalan seperti anaknya sendiri. Dia akan menikahkan Bambang dengan Nalan jika rencana mereka ini berhasil. Mendengar hal itu, Nalan hanya bisa diam dan patuh, karena dia sudah berhutang budi kepada Jenderal Sima. Sementara itu, di penjara bawah tanah, Yuyun yang masih menyimpan dendam kepada Chen berniat akan menyiksanya. Namun, saat akan melakukan aksi itu, Chen berhasil melarikan diri dan berbalik menawan Yuyun. Mendengar adanya keributan yang terjadi, Jenderal Sima dan Bambang pun langsung pergi ke penjara bawah tanah. Di sana, Jenderal Sima melihat Chen yang sudah menyandrai Yuyun. Bambang yang tak asing dengan Chen lalu memberitahu ayahnya bahwa Chen lah orang yang bisa menarik busur panah surgawi. Mengetahui hal itu, Jenderal Sima pun memerintahkan Bambang untuk menyerang Chen tanpa memperdulikan Yuyun. Menyadari dalam bahaya, Chen pun mencoba melakukan perlawanan. Namun, dia lupa jika dia telah meminum jamu yang membuatnya tidak bisa mengeluarkan kekuatan. Oleh karena itu, Chen pun berhasil ditangkap dan dijebloskan ke penjara. Sedangkan untuk Yuyun, dipaksa dibawa kembali ke istana. Sesaat setelah memasuki sel, Chen terus teringat tentang sedikit ingatannya saat bersama dengan Yuxin. Sementara itu, setelah meninggalkan penjara bawah tanah, Nalan bercerita kepada Yuyun bahwa dia akan dijodohkan dengan Bambang. Mendengar hal ini, Yuyun pun mencoba membujuk Nalan agar tidak menikah dengan Bambang. Namun, Nalan tidak bisa menolak karena dia telah berhutang budi kepada Jenderal Sima. Dahulu, ayahnya Nalan yang merupakan seorang pejabat korup harus segera dieksekusi mati. Namun, Jenderal Sima yang melihat Nalan masih bocah memutuskan untuk mengasuhnya. Sementara itu, di penjara bawah tanah, Chen ternyata satu sel dengan Udin. Kemudian, Udin pun mulai menceritakan tentang kehebatan dirinya yang merupakan keturunan dari klan naga yang ikut dalam pertempuran surgawi. Mendengar hal itu, Chen pun langsung mempercayainya dan meminta Udin untuk mengajarinya cara untuk mengendalikan kekuatan spiritual. Namun sayang, kekuatan jamu buatan Nalan ternyata terlalu kuat, sehingga Chen terus gagal dalam mengeluarkan kekuatan spiritual. Pada keesokan harinya, sebelum acara pernikahan dimulai, Nalan ingin membebaskan Chen dan Udin terlebih dahulu. Setelah mereka terbebas, Chen dan Udin pun berjalan-jalan di pasar.
Pada saat itu, Chen bertanya kepada Udin mengapa Nalan memakai pakaian yang berbeda dari orang lain. Udin lalu menjelaskan bahwa Nalan saat ini sedang memakai baju pengantin. Dan Udin juga menduga bahwa Nalan akan segera menikah dengan Bambang. Mendengar hal itu, Chen pun tidak bisa membiarkan Nalan begitu saja. Sampai akhirnya, Chen pun memutuskan untuk menjemput Nalan. Setibanya di acara pernikahan, ternyata kekuatan spiritual milik Chen akhirnya bisa kembali. Dan Chen pun dapat dengan mudah mengalahkan si Bambang. Pada saat Chen ingin meninggalkan acara pernikahan bersama Nalan, Jenderal Sima segera membuat segel perangkap untuk menghentikan mereka berdua. Namun, karena kekuatan spiritualnya yang telah kembali, Chen pun berhasil mengalahkan Jenderal Sima. Melihat ayahnya kewalahan, Bambang pun kembali mencoba melawan Chen. Namun, usahanya itu tetap sia-sia. Setelah berhasil kabur, Chen cerita saat dia melawan Jenderal Sima, segel yang dibuat oleh Jenderal seperti menyerap kekuatan spiritualnya. Mendengar hal ini, Nalan pun segera mengajak Chen pergi ke perpustakaan. Di sana, Nalan menemukan sebuah buku yang berisi simbol untuk menyerap kekuatan spiritual. Simbol itu mirip dengan simbol yang dibuat oleh Jenderal Sima. Namun, beberapa informasi yang mereka temukan itu telah hilang dan membuat Nalan kesulitan untuk mencari informasi lebih lanjut. Dengan petunjuk itu, Nalan menduga jika Jenderal Sima telah merencanakan sesuatu yang sangat besar dengan membuat segel yang bisa menyerap kekuatan spiritual. Namun, segel tersebut merupakan warisan kuno dan Nalan menduga bahwa ada seseorang yang membantu Jenderal Sima untuk membuat segel tersebut. Di tempat lain, Jenderal Sima yang telah kehilangan anaknya membawa tubuh Bambang ke hadapan petua Xuanzhu. Ternyata Jenderal Sima ini merupakan bawahan dari Xuanzhu yang menjadi salah satu prajurit di perang surgawi. Dan tujuan Jenderal Sima menangkap Chen adalah agar Xuanzhu bisa menyerap kekuatan spiritualnya. Xuanzhu telah menunggu waktu cukup lama untuk menemukan orang yang bangkit dari makam dewa. Dan setelah itu Xuanzhu bisa membuat segel yang lebih besar untuk menyerap kekuatan spiritual seluruh penduduk kerajaan. Dan terbang ke langit untuk menjadi dewa. Xuanzhu yang sudah mengetahui siapa orang yang dia cari, dan karena saat ini dia juga sudah tidak membutuhkan Jenderal Sima, Xuanzhu lalu menyerap seluruh kekuatan spiritual milik Jenderal Sima. Hingga dia tewas kering kehilangan semua kekuatan spiritualnya. Tak lama kemudian, Chen, Nalan, dan Udin pun tiba di tempat Xuanzhu. Dugaan mereka bertiga ternyata benar bahwa Xuanzhu lah dalang dari semua kekacauan yang telah terjadi. Melihat mereka bertiga, Xuanzhu pun menjadi sedikit gembira karena dia tidak perlu repot-repot untuk mencari Chen. Xuanzhu lalu mengaktifkan sebuah segel dan segera menyerap kekuatan Chen. Sementara itu, di kerajaan, raja yang masih demam dikunjungi oleh Xuanzhu yang telah berhasil mendapatkan kekuatan dari Chen. Xuanzhu kemudian menawarkan kepada sang raja untuk membuat ritual penyembuhan. Selain bisa menyembuhkan sang raja, ritual tersebut nantinya juga bisa memberikan berkah kepada seluruh penduduk kerajaan. Mendengar hal ini, sang raja bersetuju untuk menjalankan rencana Xuanzhu. Di tempat lain, Chen yang baru saja tersadar setelah kekuatannya diserap, tetap berniat untuk menghentikan rencana Xuanzhu, meskipun tanpa kekuatan spiritualnya. Sementara Udin yang baru saja datang, ternyata sudah siap dengan membawa barang-barang bawaannya, dan berniat untuk kabur menyelamatkan diri. Udin juga menyuruh kedua temannya itu untuk bersiap-siap. Namun, Chen langsung menolak karena dia tidak ingin menjadi seorang prajurit pengecut. Mendengar hal itu, Udin pun memutuskan untuk kabur sendiri. Di tempat lain, upacara yang direncanakan oleh Xuanzhu akhirnya dimulai. Xuanzhu lalu menciptakan sebuah segel berukuran jumbo
dan membuat semua orang di sekitarnya menjadi pusing tujuh keliling. Ternyata upacara ritual yang dimaksud oleh Xuanzhu hanyalah sebuah akal-akalan belaka, karena dia ingin menyerap kekuatan spiritual dari seluruh penduduk kerajaan. Melihat ayahnya juga terkena dampak, Yuyun pun mencoba untuk melawan Xuanzhu. Namun sayang, Yuyun ini tidak ada apa-apanya di hadapan Xuanzhu. Di tengah-tengah kericuhan itu, Chen pun datang untuk menyelamatkan Xuanzhu. Namun, tanpa kekuatannya, Chen hanyalah seperti seekor tikus bagi Xuanzhu. Saat Chen telah dibuat kewalahan oleh Xuanzhu, Udin pun datang untuk menolong Chen. Melihat Udin, Xuanzhu pun langsung menyadari bahwa dia ternyata adalah keturunan dari klan naga. Xuanzhu sempat menghina jika Udin adalah keturunan dari prajurit pengecut yang kabur saat perang Surgawi. Tak terima dengan hal itu, Udin pun langsung membangkitkan kekuatannya dan berubah menjadi seekor naga legendaris. Meskipun telah masuk mode naga, Udin ternyata masih belum mampu untuk menandingi kekuatan Xuanzhu. Di tengah ketegangan itu, tiba-tiba muncul kekuatan spiritual yang langsung masuk ke tubuh Chen. Tak lama kemudian, busur panas surgawi yang berada di kerajaan juga menghampiri Chen. Dengan busur panas surgawi dan segenap kekuatan yang dia miliki, Chen berhasil menghancurkan pertahanan milik Xuanzhu. Udin yang melihat temannya menjadi sangat overpower itu, lalu berubah ke mode naga kembali, dan melawan Xuanzhu yang juga telah menjadi seekor naga. Di saat seru-serunya pertarungan, Chen lalu menembakkan 3 anak panah ke arah Xuanzhu. Namun, bukan naga Xuanzhu yang dia incar, melainkan sekumpulan awan untuk memanggil petir surgawi. Dengan kekuatan petir yang sangat dahsyat itu, Chen pun akhirnya berhasil mengalahkan Xuanzhu. Setelah pertarungan melawan Xuanzhu, kerajaan pun kembali damai. Namun, tanpa diduga, ternyata Bambang yang sudah tiada kembali hidup dan sehat semula, serta terdapat tanduk naga kecil di dahinya. Dan hal itu pun membuat film menjadi berakhir. Pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita ini adalah orang yang lucu, pendiam, dan sangat aneh, belum tentu mereka ini adalah orang yang lemah. Siapa tahu, dia itu adalah keturunan dewa perang yang sedang menyamar menjadi intel. Akhir kata, burung pipit makannya buaya. Adiknya Maman, izin pamit, dan sampai jumpa.